Tidak ada artinya raga kita lapar, tapi dada kita sempit dari petunjuk Allah. Tidak ada artinya kerongkongan kita ini haus, tapi kemudian pikiran kita sempit, tidak mau mendapatkan keterangan, tidak mau mendapatkan aturan, dan tidak menerima kemudian hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa atau saum adalah ibadah yang Allah jadikan sebagai sebuah madrasah untuk membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah saum bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi tujuan akhirnya, grand finalnya adalah membentuk pribadi yang takwa. Takwa artinya adalah tunduk, kemudian berserah diri dan taat sepenuhnya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, andaikan kaum muslimin memahami makna takwa ini, maka sebetulnya kita tidak akan memiliki apa yang dinamakan split personality, pribadi yang pecah. Karena hari ini kita bisa merasakan dan menyaksikan bagaimana kaum muslimin sebagian melaksanakan ibadah puasa, tapi kemudian ada normalisasi perbuatan asusila, perbuatan zina dianggap wajar, perselingkuhan dianggap biasa, membuka aurat pun dianggap hal yang lumrah saja. Kita melakukan salat tarawih, tidak sujud, kita ruku menghadap Allah, tapi kemudian di dalam aturan ekonomi justru melaksanakan hukum-hukum ribawi, justru kemudian namanya spekulasi, penimbunan, kartel, monopoli banyak dilakukan, dan pelakunya pun tidak sedikit adalah mereka yang melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat tarawih. Zakat ditunaikan, tapi penimbunan harta, eksploitasi kekayaan alam oleh swasta yang tidak memberikan manfaat besar kepada umat justru terjadi di mana-mana dan disahkan secara konstitusi. Nah, ini yang kemudian kita pandang sebagai sebuah split personality di dalam diri kaum muslimin. Pribadi yang pecah, masjidnya milik Allah, tapi di luar masjid kemudian aturan hukum, tata kelola sumber daya alam, aturan kehidupan sosial tidak diserahkan pada Allah. Al-Quran dikumandangkan, Al-Quran dibaca, Al-Quran ditadaruskan, tapi yang dipuja dan dipuji serta diamalkan adalah aturan yang datang dari hawa nafsu manusia. Padahal bukan itu tujuan kita berpuasa. Tidak ada artinya raga kita lapar, tapi dada kita sempit dari petunjuk Allah. Tidak ada artinya kerongkongan kita ini haus, tapi kemudian pikiran kita sempit, tidak mau mendapatkan keterangan, tidak mau mendapatkan aturan, dan tidak menerima kemudian hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan yang sekarang kita akui didominasi oleh berbagai macam peradaban asing, bahkan ukuran hidup, ukuran bahagia, cara senyum pun diatur dengan aturan-aturan asing. Kita harus memperjuangkan agar ibadah puasa ini menjadi ibadah yang kemudian membentuk karakter ketaatan yang total. Karena dalam Islam tidak ada ketaatan yang setengah. Tidak ada setengah halal, setengah haram. Tidak ada setengah sah, setengah batal. Tidak ada separuh iman, separuh kufur. Tidak ada. Allah selalu meminta kita untuk totalitas di dalam melaksanakan ketaatannya dan menjalankan aturannya. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, maka jadikanlah ibadah puasa kita di tengah peradaban yang sedang mendominasi kita, bukan peradaban Islam, tapi peradaban kufur. Kita perjuangkan agar Islam kembali tegak dan menjadi peradaban yang memimpin dunia dan menciptakan rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.